Masyarakat muslimin, kita bersua kembali di pagi hari ini untuk meneruskan tadarus dan tadabbur kita surat Hud, surat yang ke-11, dan kita malam ini akan masuk pada ayat yang ke-86 sampai 90 kalau tidak salah. 71. 72 ternyata ya, kita masuk pada 71. 71 sampai 75. Mari kita masuk ke screen sama-sama membaca ayat-ayat tersebut. Surat Hud ayat 71 sampai 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Qalat ya wailata alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha. Qalat ya wailata alidu wa hadha shaykha. Inna hadha la syai'un ajib. Inna hadha la syai'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillah. Qalu ata'jabina min amrillah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidun majid. Innahu hamidun majid. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'a wa ja'atuhu al-bushra. Falamma dhahaba Ibrahim ar-ra'a wa ja'atuhu al-bushra. Yujadiluna fi qaumi Lut. Yujadiluna fi qaumi Lut. Inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah ala rasulillah
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli Allahumma ala salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih banyak Mas sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita baca tadi menjadi wasilah bagi kita sekalian. Untuk Allah berikan kepada kita keberkahan, rahmat, hidayah, dan inayah, dunia dan nanti keberkahan di akhirat. Sebelum kita lanjut, kita sampaikan bahwa nanti di akhir pertemuan kita doakan sahabat kita, jemaah kita, yaitu putra daripada Pak Haji Ahmad dari Taiping mengalami kecelakaan kemarin, kemalangan. Kita doakan semoga operasinya dan penyembuhannya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali bisa berkumpul dengan keluarga dan beribadah dengan sempurna di hadapannya. Kita teruskan surat Hud, surat yang ke-11. Hud adalah Nabi Hud alaihissalam. Turunnya surat ini di Mekah, maka disebut dengan Makkiyah. Jumlah ayatnya 123 ayat. Dan terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-70. Mari kita ringkaskan dari ayat 70 tersebut. Ayat 70 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum. Tatkala Nabi Ibrahim melihat tamu-tamunya itu tidak menyentuh makanan, maka kemudian Nabi Ibrahim mulai heran karena yang selama ini kalau tamu pasti makan. Maka kemudian nakirahum, Nabi Ibrahim sudah mulai mereka-reka mereka. Siapa mereka ini kok tidak makan? Barusan ada tamu tidak makan, dan semuanya bukan hanya satu orang, ada beberapa yang tidak makan. Wow, jasa minhum khifatan, dan mulai mengira-ngira sambil penuh dengan kecemasan, siapa orang ini? Qalu, tiba-tiba setelah melihat Nabi Ibrahim agak bingung atau agak cemas, maka kemudian berkatalah mereka para tamu ini, la takhaf, kamu jangan khawatir, inna ursilna ila qaumi lutin. Sungguhnya kami diutus, dikirim ila qaumi lutin, menuju kepada kaumnya Nabi Lut. Kemudian mampir di tempatnya Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim adalah merupakan Nabi utama, Nabi Lut adalah ditugaskan oleh Nabi Ibrahim. Sekalian memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, bahwa nanti akan punya anak dari istrinya Sarah, yang bernama Ishak, dan setelah Ishak ada Nabi Yakub. Jadi inilah yang diberitakan kepada mereka. Kita lanjut ayat 71. Wa imra'atuhu qa'imatun. Sementara istrinya pada saat itu ada di sana berdiri. Ya. Jadi ketika tamu-tamu itu diberi hidangan, maka istrinya melihat ikut juga ternyata memperhatikan tamu-tamu itu karena agak aneh. Kenapa? Karena barusan ada tamu dihidangkan dengan makanan yang lezat, yaitu hidangan yang menu utamanya adalah sapi muda, tetapi mereka tidak memakannya. Maka istrinya juga ada di sana berdiri, tapi kemudian setelah memperkenalkan dirinya tamu ini bahwa kami adalah utusan Tuhan untuk datang ke kaumnya Nabi Lut untuk memberikan azab, maka kemudian dan juga memberikan kabar gembira kepadanya, maka kemudian tertawalah istri Nabi Ibrahim. Ya. Jadi yang berdiri di sana bisa dipastikan adalah Sarah, karena nanti melahirkan Ishak ini. Ibunya Ishak adalah Zarah, sedangkan ibunya Ismail adalah Hajar. Jadi ini adalah Sarah, karena ini Ishak. Ya. Nah, ternyata istrinya yang bernama Sarah ini ada berdiri di sana. Fadahikat, lalu kemudian tertawa. Setelah itu kemudian fabasyarnahu, melihat istrinya Ibrahim juga ada berdiri di sana, maka kemudian kami memberikan, kata kami di sini Tuhan melalui. Coba lihat penggunaan kata kami di sini sudah jelas ya. Jadi Tuhan tidak berarti Tuhan banyak. Jadi kita lihat sini Tuhan itu satu, tetapi diwakili oleh malaikat-malaikat tadi, maka menggunakan kata kami.
Karena pekerjaan malaikat itu pekerjaan Tuhan, artinya Tuhanlah yang mengutus malaikat-malaikat tersebut. Ingat tadi malaikat yang mengatakan ursilna, kami diutus. Ya. Kami diutus oleh Tuhan maksudnya. Nah, maka di sini Tuhan melibatkan dirinya dalam kata kami ini, pakai nun di sini. Ya. Fabasyarnaha, lalu kami memberikan kabar gembira hanya kepada ini istrinya Nabi Ibrahim. Jadi kabar gembira ini langsung kepada istri Nabi Ibrahim. Fabasyarnaha, lalu kami memberikan kabar gembira kepada istri Ibrahim, yaitu Ratu Ibrahim tadi di sini, yang bernama Zarah, bahwa dia akan mengandung anak yang bernama Ishak. Ishak, dia akan melahirkan anak bernama Ishak. Jadi artinya anak ini diberi nama oleh Allah. Jadi Ishak itu bukan dari Nabi Ibrahim, juga bukan dari Zarah, tetapi dari Allah. Karena ini fabasyarnaha bishaqa, kami berikan kabar gembira kepadanya dengan Ishak. Ya. Jadi boleh dikatakan semua nabi-nabi itu sebetulnya namanya dari Allah. Ya. Dalam bentuk wahyu kepada orang tuanya. Jadi bisa dipastikan juga Muhammad juga adalah pemberian Allah juga. Ya. Jadi Muhammad itu bukan pemberian orang tuanya aslinya. Berarti kan orang tuanya para nabi itu pasti orang baik. Kenapa? Karena Allah bisa menyampaikan wahyu kepada mereka, ke dalam jiwa mereka. Wah, nanti namanya anaknya ini. Makanya kita lihat semua nama-nama nabi itu khas. Ya. Artinya nama nabi itu khas, tidak pernah ada orang manapun yang menggunakan sebelum nabi itu. Setelah nabi digunakan oleh nabi, baru kemudian banyak orang menggunakannya. Tapi sebelum nabi menggunakannya, maka tidak ada orang manapun yang ada di bumi pada saat itu yang menggunakan nama yang sama. Contohnya Nabi Muhammad. Muhammad itu secara bahasa, dari sisi bahasa sederhana, bahasa Arab biasa, dari kata hamidah yahmadu. Tetapi kok kenapa orang Arab tidak pernah menggunakan nama Muhammad? Ini yang mengherankan. Artinya kalau kita belajar sejarah sirah tentang kejadian-kejadian orang-orang tokoh-tokoh atau yang pernah disebutkan sebelum Nabi Muhammad lahir, itu tidak pernah ada nama Nabi Muhammad. Tidak pernah ada nama Muhammad. Ya, yang ada misalnya Thalib, Abdul Muthalib, kamu gitu. Ya. Yang ada seperti itu. Hashim ada, Manaf ada. Tapi Muhammad tidak ada. Jadi kalau kita lihat silsilahnya Nabi itu, ya ke atas itu tidak pernah ada nama Muhammad. Ya. Jadi Muhammad itu adalah nama khas pemberian Allah melalui orang tuanya kepadanya. Jadi Ishak. Bahkan ditentukan wamin wara Ishaqa Yaquba. Dan di belakangnya nanti Ishak akan ada lagi namanya Yakub. Jadi sudah disebutkan sini Yakub. Jadi nama Yakub sudah diberikan juga. Jadi nanti Ishak itu punya anaknya namanya Yakub. Dan Yakub ini nantinya yang diceritakan panjang lebar di dalam surat Yusuf. Jadi surat Yusuf, nama suratnya Yusuf, tentu isinya adalah keluarga Yakub. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan surat Yusuf, itu isinya di dalam adalah keluarga Yakub di sana. Jadi Yakublah di sana yang kemudian menangis karena bersedih sampai buta matanya karena kehilangan Yusuf. Itu Yakub. Nah, nanti Yakub inilah yang menjadi bapak Bani Israel. Ada 12 anaknya laki-laki semuanya, dan setiap nama anaknya nanti menjadi marga-marga Bani Israel. 12 juga. Ya. Jadi di belakangnya Ishak ada nabi lagi yang bernama Yakub. Kita lihat di sini. Kita lihat surat As-Safat yang disebutkan juga. Ya. Jadi disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran bahwa memang Ishak itu pemberian Allah. Wa basyarnahu bishaqa nabiyan. Dan kami beri kabar gembira kepada Ibrahim bishaqa. Di mana perbedaannya yang tadi? Yang tadi itu kan basyarnaha, ha di sini ha. Berarti tadi secara spesifik kepada istrinya. Kalau di sini wa basyarnahu kepada Ibrahim. Jadi wa basyarnahu bishaqa nabiyan. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim bahwa dia akan punya anak namanya Ishak. Nabiya, itu adalah seorang nabi. Minas salihin, dari kalangan orang-orang saleh. Artinya bahwa yang namanya nabi itu dari kalangan orang saleh. Minas salihin. Ya.
Wa barakna alaihi wa ala Ishaq, dan kami berkahi padanya dan kepada Nabi Ishaq. Ya. Alaihi di sini Ibrahim, Ishaq adalah putranya. Yang kedua, wa min dzurriyyatihima, dan turunan daripada keduanya, itu keturunan Nabi Ishaq dan Nabi Ibrahim. Muhsinun, keturunan yang baik. Ya. Wa zalimun, dan linafsihi, jadi zurriyatihima muhsinun wa zalim nafsi mubin. Artinya keturunan keduanya ada yang baik, ada yang zalim. Sama di mana-mana begitu. Seperti tadi Nabi Yakub nantinya anaknya 12. Ada yang zalim, ada yang baik seperti Nabi Yusuf dan Benyamin. Juga Nabi Adam ada anaknya yang sangar menakutkan seperti Kabil. Ya, jadi ada muhsin dan ada zalim. Jadi ini saya kira juga jawaban atas pertanyaan Pak Andes tempo hari. Kenapa Nabi-Nabi kok begitu? Kenapa? Karena anak-anak Nabi juga adalah manusia seperti kita yang punya pilihan bebas. Orang tuanya pasti mengajari mereka, tetapi ya setelah itu pilihan terakhir ada pada diri-diri masing-masing. Dan itu sudah dimulai sejak zamannya Nabi Adam dengan dua tadi anaknya yang berbeda watak dan karakternya. Satunya adalah zalim, yaitu Kabil, dan satunya lagi soleh, yaitu Habil. Jadi muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Ada yang zalim terhadap dirinya secara nyata. Jadi yang namanya nabi itu diberikan oleh Allah. Kita lihat di sini nih, ya. Dan itu tidak pernah digunakan sebelumnya. Kita lihat surat Maryam di sini. Tapi bicara bukannya Maryam, tetapi bicara tentang Nabi Yahya. Ya. Jadi akan diberikan Nabi Yahya ini. Ya ini. Ya Zakaria, Allah berfirman melalui malaikat tentunya, ya Zakaria, wahai Zakaria. Zakaria maksudnya Nabi Zakaria. Inna nubashiruka, kami sesungguhnya memberikan kabar gembira kepadamu, bigulamin, dengan seorang anak laki-laki, ismuhu, namanya Yahya. Jadi nanti kamu akan punya anak namanya Yahya. Lam naj'allahu min qabl samia, di mana belum pernah ada sebelumnya menggunakan nama. Samia itu nama Yahya. Apakah ini hanya berlaku pada Yahya? Tidak, berlaku pada seluruh nabi. Jadi makanya dari 25 nabi dan rasul itu tidak ada yang sama namanya. Jadi ismuhu Yahya lam naj'allahu min qablu samia. Ya. Kita lanjut. Jadi yang ada itu mirip seperti Ilyas dengan Ilyasa, itu ada mirip-mirip. Ya, Ilyas dan Ilyasa. Ya. Qalat, maka berkatalah istrinya Nabi Ibrahim. Ya, jadi istri Nabi Ibrahim berkata, Zara berkata, ya wailata, ya. Kira-kira kalau kita terjemahkan, apa masuk akal kira-kira gitu? Ya wailata, duhai malaikat, apa benar, apa masuk akal bahwa saya akan punya anak lagi? A'alidun, apakah benar aku akan melahirkan? A'alidun, hanya pertama bertanya apakah. Kita artikan apakah benar saya akan melahirkan? Ya. Wa ana ajuzun, sementara saya ini sudah ajuz itu sudah tua. Ya. Kalau mungkin bahasa kedokterannya, bahasa biologisnya sudah menopause. Ya. Saya tidak mungkin punya anak lagi. Wa ana ajuzun. Wa hadza ba'li syaikhan, dan ini adalah suamiku adalah sudah sangat tua. Ya. Syaikhan itu sudah sangat sepuh, sudah rentah. Ya. Pada saat itu usianya Nabi Ibrahim diperkirakan sudah hampir 100 tahun atau 100 tahun lebih. Karena diperkirakan ketika Nabi Ismail itu lahir, Nabi Ibrahim usianya diperkirakan 96 tahun. Ya. Dan jarak Ismail dengan Ishak itu cukup jauh. Ya. Jadi wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikha. Inna hadza la syai'un ajib. Sungguhnya ini benar-benar ajib. Ya, kata ajib itu artinya menakjubkan sebetulnya. Mengherankan. Ajib itu kita menggunakan kata ajib atau ajaib apabila tidak lazim. Tidak lazim. Kenapa? Karena tidak lazim orang wanita yang sudah sangat tua melahirkan. Inna hadza la syai'un ajib. Ini adalah sesuatu yang ajaib.
Ya, kalau kita kan ajaib, ajib, ya. Sesuatu yang mengherankan. Kenapa? Karena sudah tua. Saya ajus, baru kemudian masih bisa punya anak. Ya. Kita lihat di sini. Ini kita lihat surat Az-Zariyat, surat 51-29. Fa'akbalat imra'atuhu fi sarratin wasakkat wajaha wa qalat ajuzun aqim. Fa'akbalat imra'atuh, maka istrinya menghadapnya. Fi sarratin, pada sebuah teriakan. Fasakkat wajaha, teriakan itu seakan-akan menyerbu wajahnya. Kata menampar kita artikan menyerbu wajahnya. Teriakan kan masa teriakan menampar, menyerbu wajahnya. Waqalat, dan dia berkata ajuzun aqim. Ya. Dan dia berkata bahwa dia adalah ajuzun aqim. Dia adalah perempuan yang mandul. Jadi saya adalah perempuan yang aqim. Kalau tadi kan ajuz saja, ajuzun aqim. Dia apa namanya? Artinya saking gembiranya itu dia berteriak, ya, yang kemudian kelihatan sekali pada wajahnya, sikap riangnya, sambil berkata, apa mungkin saya bisa melahirkan? Ya. Sementara saya ini adalah ajuzun aqim. Saya ini adalah perempuan yang sudah tua. Ya. Qalu, apa jawaban malaikat? Malaikat berkata, kadaliki, begitulah. Qala rabbuki, Tuhanmu berfirman. Artinya kalau Tuhan menghendaki, ya pasti bisa. Innahu huwal hakimul alim. Sungguhnya dia Allah, al-hakim, maha bijaksana, al-alim, lagi maha mengetahui. Qalu, mereka berkata, malaikat berkata, malaikat itu berkata, atajabina min amrillah. Apakah kamu menganggap ajib, ya, tadi kan kata ajib. Apakah kamu menganggap ajaib, ya, atau takjub, heran, min amrillah, atas amr Allah. Jadi ingat, atas amr Allah. Ya, dari sini kita belajar tentang amr. Amr itu benar-benar yang menentukan Allah. Kalau khalq, ya Allah sudah memberikan di awal, tetapi setelah itu ada hukum-hukum yang bekerja di sana, yang Allah limpahkan kepada sesuatu itu. Kita sudah pernah pelajari sebelumnya, Allah itu punya dua, lahul khalqu wal amru. Allah punya khalq dan punya amr. Ya, di sini Allah menggunakan kata amr. Kalau amr itu sesuatu yang tidak berbentuk materi, dan karenanya kemampuan kita mempelajarinya juga harus hanya dengan menggunakan akal sehat, karena tidak bisa menggunakan panca indera. Dan diantara yang masuk kata amr ini adalah roh. Ya. Jadi roh itu termasuk amr. Kita lihat di sini surat 17 ya. Ayat 85. Ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu, kaknya Muhammad, tentang ar-ruh. Qul, jawablah, katakanlah, ar-ruhu min amri rabbina. Roh itu min amr, termasuk amr daripada Tuhanku. Jadi roh itu adalah min amri rabbi, karena dia amr, dia tidak punya materi. Min amri rabbi wa ma'utitum, dan tiadalah aku diberi minal ilmu tentang ruh ini illa, kecuali sedikit, kalilah, illa qalila, kecuali sedikit. Bisa ilmu yang berkenaan dengan ilmu apa saja selalu bagi kita terbatas, apalagi yang berkaitan dengan alam rohani, amrnya Allah. Kita tahu bahwa Allah punya khalq dan amr, yang bisa kita tahu banyak tentang khalq karena mempunyai materi, punya benda, punya unsur-unsur zati. Kalau amr ini tidak, ya. Kita lihat dulu di sini bahwa Allah itu punya khalq dan amr, ya. Ya, di sini ada kata-kata, ya ini. Ala, ingatlah, catatlah, lahu
Allah itu mempunyai dua hal, al-khalqu wal amru. Al-khalqu wal amru. Ketika berbicara tentang penciptaan di awal dimulai dengan amrnya Tuhan. Jadi hukumnya dulu, hukum terciptanya sesuatu baru bendanya lahir. Dalam surat Al-Asr dikatakan innama amruhu iza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi itu amr disebutkan di situ. Setelah jadi yakun, kun fayakun, maka kemudian menjadilah khalq ini. Jadi yang dipegang langsung Allah adalah amrnya. Jadi otoritas Tuhan. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Tabarakallahu rabbul alamin. Nah, jadi itulah kalau kita menggunakan Al-Quran dan Al-Quran itu akan saling mendefinisikan. Jadi, apakah kamu pantas untuk untuk heran pada sesuatu yang berkaitan dengan amar Allah? Yang namanya amar Allah murni dipegang oleh Allah, tidak dipegang oleh siapapun juga. Contohnya tadi ruh, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan ketika berkaitan dengan ruh tidak pernah menggunakan kata kami, ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan kepadanya ruhku. Wa nafakha fihi min ruhi, dan dia meniupkan padanya ruhnya. Wa nafakha fihi min ruhi. Nah, jadi ruh itu adalah amr Allah. Rahmatullahi wa barakatuh, ya. Rahmat Allah, jadi artinya Anda tidak perlu kaget, tidak perlu heran, karena akan datangnya atau lahirnya seorang anak yang bernama Ishak dan disusul nanti oleh Yakub, itu adalah rahmat Allah, rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat Allah dan barokahnya. Inilah biasa kita pakai kalau memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum kepada kalian ahlul bait, wahai ahlul bait. Nah, di sini kita lihat ada kata ahlul bait muncul. Kalau kita perhatikan Al-Quran, kata ahlul bait itu muncul di dua tempat ini aja. Satu di sini, surat Hud ayat 23, satunya lagi surat 33 ayat 33 yang biasa kita angkat. Surat 33, surat Al-Ahzab ayat 33 dikatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, ya. Ada juga yang mirip dengan ini, ya, tetapi berkenaan dengan Nabi Musa, ahlul bait juga. Coba kita lihat di sini. Kita lihat surat Al-Qasas, kalau tidak salah Al-Qasas, ya. Nah, jadi sini kita lihat Al-Qasas. Jadi ketika ketika Musa dihajutkan oleh ibunya, lalu kemudian terdamparlah di istananya Fir'aun. Lalu kemudian ibunya Musa meminta kakak Musa yang perempuan, jadi Musa punya kakak perempuan, untuk mengikuti kemana ayah anak adiknya pergi. Ya. Ini dia. Ayat 11. Waqalat, berkata ibu Musa, li ukhtihi, kepada saudara perempuannya Musa. Berarti kakak, karena Musa kan baru lahir. Kepada kakak perempuannya Musa. Apa kata ibu Musa? Qusihi, ikutilah dia. Fabasrat bihi an junubin wahum la yashurun. Lalu kemudian kakaknya Musa yang perempuan itu membuntuti. Ya, kita artikan fabasrat itu membuntuti sambil memperhatikan dari belakang. Ya. An junubin dari jarak jauh. Wahum la yashurun, dan tidak ada yang menyadari kalau ini sebetulnya ada hubungan antara perempuan yang jauh di sana dengan bayi yang hanyut ini. Ya. Waharamna alaihil maradi. Lalu kemudian setelah diambil oleh keluarga Fir'aun, bayi ini tidak ada yang cocok untuk menyusu dengannya. Tidak ada wanita susuan yang cocok. Waharamna alaihil maradi. Didatangkan wanita-wanita susuan, tidak ada yang cocok. Haramna, kami cegah. Min qabl, sebelumnya. Faqalat. Lalu kemudian berkatalah, siapa di sini berkata ini perempuan, ini adalah kakaknya Musa. Yang perempuan tadi. Dikatakan di sini, qalat, hal adullukum ala ahli baitin. Nah, ini di ahli bait. Jadi tiga tempat, ya. Jadi pertama tadi adalah kepada keluarganya Nabi Ibrahim,
Yang sekarang ini adalah keluarganya Nabi Musa. Jadi penyebutan Ahlul Bait dalam Al-Quran itu ada 3 tempat. Satu berkenaan dengan keluarga Nabi Ibrahim tadi. Yang kedua adalah keluarga Nabi Musa di sini. Ya. Yang ketiga keluarga Nabi Muhammad kita. Jadi kalau di surat Ahud tadi adalah keluarga Nabi Ibrahim. Kalau di surat Al-Qasas ini adalah keluarga Nabi Musa. Kalau di surat 33 keluarga Nabi Muhammad kita. Jadi kita penggunaan kata Ahlul Bait selalu merujuk kepada keluarga kenabian. Keluarga kenabian. Jadi katakan hal adullukum ala ahli baitin. Bolehkah saya menunjukkan kepada kalian ala ahli baitin, ahli bait yakfulunahu yang akan memeliharanya, lakum untuk kalian. Jadi akan memelihara tapi untuk kalian. Wahum lahu nasihun. Ya. Wahum lahu nasihun. Dan apa namanya, orang-orang yang ada di sana karena tiba-tiba menjadi wahum di sini, kan tadi perempuan. Jadi kalau kita lihat perhatikan karakteristik ada kata Ahlul Bait itu selalu ada perubahan khitabah, perubahan apa? Perubahan yang diajak bicara. Di sini tadi adalah qalat, ini artinya huwa kan? Apa hiya? Qalat itu hiya, dia perempuan. Tiba-tiba berubah jadi hum di sini. Ya. Wahum lahu nasihun. Dan mereka terhadap apa namanya? Terhadap Firaun nasihun, menasihati. Nah, di situ begitu tadi di sini kita lihat ya. Kita lihat tadi juga di sini nih. Ya. Di mana tadi di pembahasan kita di sini ya. Nah di sini juga kalau kita perhatikan Mas Kaiser Bahagia juga ada perubahan pembicaraan. Coba lihat di atas ini. Atajabina. Atajabina ini untuk satu orang perempuan. Ya. Ini adalah anti namanya. Apa namanya? Dhamirnya anti. Ya. Lalu mereka berkata atajabina. Apakah engkau perempuan? Dari kata ya dan nun, atajabina. Ya. Apakah engkau? Jadi di sini adalah anti. Ya. Anti tajabina. Apakah engkau apa namanya pantas heran min amrillah dari berkaitan dengan amar Allah. Baru rahmatullahi wabarakatuh. Baru kemudian tiba-tiba berubah jadi kum di sini. Ini coba lihat ini. Ini kan tunggal perempuan. Ini jamak, ini kum, ini jamak. Tadinya di sini anti, sekarang menjadi antum. Jadi rahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlal bait. Pada kalian wahai ahlul bait. Jadi terjadi perubahan redaksi di sini. Ya, dari kata anti menjadi kum. Ya. Nah begitu tadi di sini. Ya. Mana tadi di sini kita lihat ya. Ya mana tadi. Oh, ini dia. Ya. Nah di sini kita lihat. Ya. Qalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu. Ya. Ahli baitin yakfulunahu. Ingat di sini yakfuluna ini bentuk jamak ini. Ya. Jamak laki-laki yakfuluna. Ya. Ini adalah dhamirnya hum yakfuluna. Hu-nya di sini adalah Nabi Musa. Ya. Tapi di sini adalah ahli bait tapi tiba-tiba menjadi yakfulunahu, ya, yang akan memelihara. Jadi namanya ahlul bait itu jamak ya. Nah pertanyaannya kenapa di sini mengikutkan misalnya ibunya Musa, perempuan istri, berarti dia punya istri kan? Atau di mana tadi kita lihat di sini istri Nabi Ibrahim, ya, ahli bait kan ini termasuk istri Nabi Ibrahim. Nah, Mas Kaiser Bahagia perlu kita sampaikan berdasarkan 33 bahwa memang disebutkan ahlul bait tapi tidak disebutkan di sini pensucian dengan sesuci-sucinya. Jadi pensucian dengan sesuci-sucinya ya, bahwa kalau keluarga Nabi itu dikatakan rijasnya hilang dan disucikan dengan sesuci-sucinya. Bisa kita lihat di sini ya. Ini surat Al-Ahzab ya. Jadi kita lihat di sini perempuan dulu karena itu adalah antunna. Karena tinggallah kalian perempuan semuanya, yaitu istri-istri Nabi, fi buyutikunna, kunna juga di sini adalah antunna. Wa karna fi buyutikunna, tetaplah di rumah-rumah kalian, wala tabarrajna, dan janganlah kalian tabarruj, berhias, tabarrujal jahiliyatil ula, seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah dulu.
Wa aqimna shalah, dan tetaplah mendirikan salat, wa atina zakah, wa ati'na Allah wa rasulah. Nah, sampai di sini, sampai tanda ini semuanya adalah yang diajak bicara atau istilahnya itu mukhatabnya adalah jamak perempuan, antunna. Dari sini kita lihat karena buyutikunna, tabarrajna, nunnya di sini nun antunna nih ya. La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, wa aqimna, nunnya di sini lagi. Wa aqimna sholata wa atina, ini juga nunnya di sini. Baru kemudian wa atina, taat nih kalian, antuna, atina. Tiba-tiba setelah ini semuanya adalah antuna, tiba-tiba berubah menjadi kum di sini ini. Kum. Innama yuridullah. Ya. Hanya saja Allah berkehendak, Anda bermaksud untuk. Jadi ini menunjukkan tujuan daripada Allah berkehendak. Untuk apa? Yudhiba ankum, menghilangkan dari kalian. Kumnya tiba-tiba ini menjadi bentuk jamak. Kalau berhenti pada istri Nabi tentu liyudhiba angkunna rijsa. Tapi ini bukan angkunna tapi angkum. Berarti di dalamnya ada laki-laki. Ahlal bait wa yutahhirakum, dan mensucikan kalian dan suci-sucinya. Jadi ahlul baitnya di sini berbedanya di sana. Tadi ada kata-kata liyudhiba ankum rijsa, baru yutahhirakum tathira. Jadi ada dua fiil yang ada di sini, kata kerja yang ada di sini tidak ada pada surat Al-Qasas tadi dan surat Hud-nya. Yaitu tidak ada kata-kata yudhiba ankum rijsa, juga tidak ada kata-kata yutahhirakum tathira. Yudhiba ankum rijsa itu menghilangkan dari kalian kotoran, dosa. Yang kedua yutahhirakum tathira, mensucikan dengan sesuci-sucinya. Nah, jadi yang menggunakan ayat ini, menggunakan tambahan ini hanya pada ahlul bait Nabi di sini. Jadi kita teruskan. Jadi wabarakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmatullahi wabarakatuh alaikum, rahmat Allah dan berkahnya kepada ahlul bait. Jadi berdasarkan ayat ini, pada keluarga Nabi Ibrahim itu istrinya hanya disebut dengan rahmatullah wabarakatuh. Tidak ada pernyataan secara eksplisit yang mengatakan liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Tidak ada seperti itu. Walaupun mereka suci juga, terutama Zahra, Hajar dan Sarah sama-sama minta suci. Ya. Nah, tetapi tidak disebutkan secara eksplisit di sini. Innahu, sungguhnya dia Allah, Hamidun Majid. Nah, Hamidun Majid. Jadi Allah itu adalah Hamid. Hamidun Majid. Hamidun Majid. Nah, jemaah sekalian, kata Hamid ini kita sering gunakan. Jadi Allah itu adalah Hamid. Sedangkan begitu Hamid ini keluar dari zatnya, maka lahirlah yang terpuji, yang paling pintar memuji, namanya Ahmad. Ya. Jadi yang memuji Allah sebagai Hamid, paling sempurna pujiannya namanya Ahmad. Ahmad itu paling sempurna caranya memuji. Nah, karena paling sempurna caranya memuji, maka tercermin pada kehidupannya sehari-hari, yang akhlaknya baik, santun dan sebagainya, maka dia paling banyak dipuji. Jadi paling baik dalam memuji Ahmad, paling banyak dipuji menjadi Muhammad. Jadi saya kita katakan Muhammad di alam indrawi, Ahmad di alam malakuti, dan kemudian Hamid di arasnya. Ya. Jadi Hamid, Ahmad, dan Muhammad. Jadi boleh dikatakan Muhammad itu adalah manifestasi atau tajalli daripada Ahmad. Ahmad itu adalah tajalli daripada Hamid. Majid. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-rau'u, maka tatkala ar-rau'u, rasa kaku ya, kita sebutnya rasa kaku ya. Kenapa kan tadi ini tidak kenal dengan orang-orang ini, asing. Orang-orang ini asing ya. Orang yang datang ini ada beberapa orang, yaitu malaikat yang berwajah atau berpostur manusia. Setelah Nabi Ibrahim sudah cair suasana, karena malaikat sudah memperkenalkan dirinya, kami adalah utusan Allah, dan berikan kabar gembira bahwa dia akan punya anak, ya tentu suasana jadi cair. Kita sebut saja, tatkala suasananya dengan Nabi Ibrahim sudah cair. Ya. Wajahat al-bushra, lalu kemudian ja'athu,
al-busyra, datanglah kepadanya berita gembira, ya. Yujadiluna fi qaumi lutin. Ya. Yujadiluna fi qaumi lutin, ya. Mereka berdiskusi berkenaan dengan kaumnya Nabi Lut. Jadi kira-kira kalau kita buka diskusinya seperti ini. Malaikat mengatakan kami diutus untuk menghukum kaumnya Nabi Lut. Nabi Ibrahim mengatakan kenapa mesti harus dihukum, kira-kira gitulah. Ya. Terjadilah diskusi seperti itu. Jadi dulu ya. Karena yang berdiskusi ini adalah manusia suci, insan suci, malaikat utusan Tuhan, dan juga adalah Nabi Allah, Nabi Ibrahim, maka diskusinya adalah berdasarkan hukum-hukum logika. Pernah kita bahas dulu. Maka menggunakan jadal, nalar jadalia, nalar burhani, nalar bayani dulu, baru nalar jadali, ini jadali, lalu burhani, lalu kemudian irfani. Jadi yujadiluna fi qaum Lutin. Mereka berdiskusi tentang kaumnya Nabi Lut. Ya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma nursilul mursalina," dan tiadalah kami mengutus rasul-rasul illa kecuali mubasyirin wa mundirin, sebagai kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil. Ya, orang-orang kafir itu yujadil. Nah, perhatikan, kita ingin menjelaskan kata jadil di sini. Kalau di sini tadi jidalnya adalah benar, karena ini kan nabi dengan malaikat. Jadi sesama sesama makhluk suci, ya, sesama ciptaan Allah yang suci, yaitu satunya malaikat, satunya adalah Nabi Ibrahim. Malaikat ada berapa di antaranya. Nah, yujadiluna fi qaumi Lutin. Di sini benar diskusinya. Nah, tetapi bagaimana kalau orang yang tidak beriman, tidak menerima kebenaran? Nah, di sini katakan dia berjidal tetapi dengan kebatilan. Jadi dengan demikian orang berargumentasi bisa dua, bisa benar, bisa salah. Yujadilul ladzina kafaru bil batil. Ya, jadi mereka berdiskusi, alladzina kafaru, orang kafir itu, bil batil, dengan batil. Jadi argumentasinya batal, ya. Tidak sah, tidak valid. Liyadahidu bihil haqqa. Ya. Niatnya orang-orang kafaru berdiskusi bukan untuk mencari kebenaran, ya, tapi justru kebalikannya. Liyadahidu bihil haqqa. Jidalnya ini, argumentasinya justru untuk menghilangkan kebenaran, kan bertentangan. Karena yang ada secara potensial dalam debat itu kan kebenaran aslinya. Makanya harusnya kalau dibiarkan berlalu begitu saja, maka jidal itu pasti mengalir melalui kebenaran, melalui alur kebenaran. Tapi kalau sengaja memang ada motif, maka liyudhidu bihil haqqah. Wattakhadu, dan mereka menjadikan ayat-ayatku, wa ma'unziru, dan apa yang diperingatkan kepadanya, huzwa, sebagai barang olok-olokan saja. Jadi dijadikannya sebagai olok-olokan. Inna Ibrahim ala halimun awah. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu benar-benar penyantun atau santun. Ya. Halim itu adalah santun. Ya. Jadi penyantun itu dimaksudnya di sini orangnya santun. Ya, kalau di kita kan penyantun itu suka memberi, ada benarnya juga, tapi terutama halim itu adalah santun, sopan. Itu namanya sopan. Ya. Inna Ibrahim ala halimun awah. Ya. Sungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang santun. Awah, penghibah, maksudnya itu gampang merasakan penderitaan orang, ya. Empati. Awah kita artikan sebagai empati. Nabi Ibrahim itu santun dan empati kepada orang lain. Munibun, dan juga orientasinya kembali kepada Allah. Nabi Ibrahim itu adalah halim, santun, yang kedua adalah empati, yang ketiga orientasinya kepada Tuhan. Munibun, bergerak kembali kepada Allah SWT. Nah, ini adalah penjelasan siapa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kualifikasinya ini halim, penyantun, atau santun.
empati. Kemudian yang kedua adalah orientasi hidupnya kembali kepada Allah. Ya. Jadi kalau Nabi Ibrahim punya sesuatu, jangan bayangkan berusaha untuk menjadi kaya raya, bukan. Tetapi untuk digunakan sebagai alat kembali kepadanya. Ya. Surat Hud ayat 75. Kita lihat surat As-Saffat. Jadi kita ulangi lagi, tadi di sini Nabi Ibrahim kan adalah halim, adalah halimun. Dan nanti diberikan anak juga adalah nanti adalah halim juga. Ya, coba kita baca di surat 37 ini, surat 37, 99 dan seterusnya. Ingat pembahasan sebelumnya itu kita sudah baca ya Ishak anak daripada Nabi Ibrahim, yang kedua nanti disebut dengan dia adalah alim, bukan halim tapi alim. Nanti kita lihat di mana perbedaannya. Waqala, dan dia berkata, ya, dia maksudnya Ibrahim, ketika diusir dari Babilonia, inni dzahibun ila rabbi, sungguhnya saya pergi kepada Tuhanku, ya. Pergi kepada Tuhan. Kalau kita kan pasti perginya tempat, tujuan. Kalau Nabi Ibrahim karena tadi munib, hanya kembali kepada Allah, maka ketika dia ditanya mau kemana Ibrahim, dia katakan, inni dzahibun ila rabbi, saya sedang bepergian menuju kepada Tuhanku. Syahdin, karena dengan menjadikan Tuhanku sebagai objek zahaba, maka kemudian dia Allah Tuhanku akan menggait, membimbing aku. Syahdin, jadi membimbing aku. Lalu kemudian Rabbi berdoalah setelah diusir dari Babilonia, berdoalah Nabi Ibrahim, Rabbi wahai Tuhanku, habli, karuniakanlah kepadaku minas salihin, kemampuan untuk menjadi orang yang saleh. Jadi lagi-lagi di sini tunjukkan dia adalah saleh, sama di ayat sebelumnya. Rabbi habli minas salihin, karuniakanlah kepadaku Tuhan kemampuan untuk masuk ke dalam golongan orang-orang saleh. Siapa yang berkata begini? Nabi Ibrahim, yang merupakan Sayyidul Tauhid. Fabasyarnahu, lalu kemudian kami mau berikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim. Dengan apa? Bighulamin halim, dengan seorang anak laki-laki yang halimun. Jadi ini halim, ini adalah santun. Disebutnya di sini berbudi pekerti. Santun dan berbudi, itu halimun. Yaitu Nabi Ibrahim. Dan ini berkenaan dengan anaknya juga, ini inna Ibrahim ala halimun awahun munib. Dan ternyata anaknya juga adalah bighulamin halim. Anaknya juga, putranya itu Ismail, juga adalah halim, penyantun. Nah, sekarang coba kita lihat hadis berkenaan dengan penyantun ini. Jadi kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu adalah penyantun, artinya lemah lembut, ya, santun dan gampang merasakan penderitaan orang, empati kepada orang lain. Nah, jadi jemaah sekalian, kita lihat hadis-hadis yang mendukung ini. Ada dua hadis. Kita kasih judul hadis pertama dengan hiasan ilmu adalah sikap santun. Jadi orang berilmu itu akan menjadi indah apabila ada hiasannya. Dan hiasannya orang berilmu itu adalah sikap santun. Ya. Ini adalah dari akhbarana Affanu haddatsana Hammad bin Salamah akhbarana Asim. Jadi Asim al-Akhwalu an Amir. Ya. An Amir Syabi. Amir Syabi qala berkata, Zainul ilmi hilmun wa ahlihi. Zainul ilm maksudnya itu perhiasan ilmu adalah hilmu ahlihi, yaitu santun, sikap santun dari pemiliknya, pemilik ilmu tersebut. Jadi berdasarkan dari sini, ya perhiasannya ilmu adalah santun. Jadi bayangkan kalau ada orang berilmu tidak santun, sama dengan rumah yang belum ada perabotannya, belum ada kursi, belum ada meja, belum ada kebutuhan-kebutuhan lain di sana, dan belum ada lukisan-lukisan yang digantung di dinding. Itu namanya masih polos. Nah, seperti itulah tanpa hilm. Makanya harusnya berilmu itulah yang paling pertama menghiasi dirinya dengan hilm. Zainu al-ilmi hilmu ahlihi. Jadi perhiasan ilmu adalah sikap santun bagi pemilik ilmu tersebut. Sunan Darimi nomor 576. Hadis kedua. Kita kasih judul dua sikap dicintai Allah, yaitu santun dan malu.
Ini dari Ibnu Abbas, an Ibni Abbas, ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah bersabda, ya, lil asyajjil asari, ya, bersabda kepada seseorang yang bernama Al-Ashaj Al-Asari. Al-Ashaj Al-Asari, ya. Al-Ashaj Al-Asari. Apa kata Nabi kepada orang ini? Inna fika, sungguhnya pada dirimu, pada diri kita manusia, khaslataini, ya, yuhibbuhum Allah. Harusnya di dalam diri kalian harus ada khaslataini. Ada sifat, sikap yang dicintai Allah. Ya. Khaslataini dua sikap. Ya. Jadi dalam diri kita manusia ini ada dua sifat atau sikap yang Allah cinta kepada keduanya. Yang satu adalah al-hilm, yang kedua adalah wal-haya, yaitu sikap santun dan malu. Jadi malu itu penting. Malu sekarang kita lihat saudara, urat malu sudah tidak ada. Orang habis korupsi beratus miliar, bahkan ada triliunan, tetapi bisa ketawa-ketawa saja. Ya. Jadi khaslataini yuhibbuhuma Allahu al-hilma wal-haya. Dua hal yang ada pada diri kita yang Allah cintai, yaitu sikap santun dan sikap malu. Artinya kalau kita ingin dicintai Allah, ya harus menghiasi diri dengan sikap santun dan rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4178. Nah, jemaah sekalian, inilah pembahasan kita hari ini. Sebelum kita tanya jawab, kita doakan dulu sahabat kita, teman kita, yaitu putra daripada Pak Haji Ahmad yang di Taiping. Ya. Kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan dan kesembuhan sempurna. Kita dengarkan tadi malam kalau kakinya patah ditabrak oleh motor. Kita doakan semoga kakinya kembali normal seperti sedia kala, dan operasinya kalau terjadi operasi berjalan lancar, sempurna, sehingga kembali normal seperti sedia kala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'min, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syukal karimati sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma anta syafi la syifa illa bisyifa'ik. Allahumma ya Allah Tuhan kami, kamulah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan itu datang dari sisimu ya Allah. Amin. Saya mohon kepadamu, berikanlah kesembuhan kepada sahabat kami, putra kami, yaitu Ustaz Hafiz yang telah mengalami kecelakaan. Berikanlah kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan sempurna, kembalikanlah keadaannya seperti semula, normal. Amin. Dan kalau seandainya terjadi operasi Allah, maka lancarkanlah operasinya sehingga menjadi sehat kembali, dan yang bermasalah dari dirinya, tulangnya, dari kecelakaannya, kemalangannya kembali normal seperti sedia kala. Mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kejadian ini, musibah ini sebagai penyebab Engkau ampunkan segala dosa dan kesalahannya. Kamu simpan, titipkan di dalam jiwanya sifat-sifat ikhlas, ridho, tawakal, dan sifat-sifat sabar lainnya. Mohon juga kepadamu ya Allah Tuhan kami, agar siapa saja di antara kami yang sakit, berikan kesembuhan kepadanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bolehkah kita mengambil satu sikap betul bahawa dalam Bible bab ni Genesis ada pasal isteri ketiga Nabi Ibrahim AS, sesuai dengan topik kita tentang zuriat. So isteri tersebut bernama Fatura daripada kerajaan kuno Campa lama. Beliau adalah puteri Melayu dan ada 6 orang anak lelaki, termasuk salah seorang adalah Medan. Dan Medan diketahui hanya satu tempat yang wujud dekat muka bumi ni, kat Indonesia. So apakah kita boleh menerima pakai dan menambah informasi-informasi selain daripada apa yang kita ada, sebab kita diberitahu kami kami utus pada setiap umat utusan-utusannya. Daripada 124,000 tadi, mesti ada yang dihantar ke Nusantara. Dan sekaligus kita juga pernah dengar
ada kisah nabinya yang kami ceritakan dan ada yang tidak. So, beri pencerahan apa yang boleh kita guna pakai daripada nasihat Ustaz. Barakallahu fi afan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, sekarang karena dunia informasi dan digitalisasi internet online begitu lancar sekarang, tidak seperti 20 tahun yang lalu masih susah. Sekarang dengan kualitas HD, HD atau kualitas, bahkan terakhir sudah kualitasnya 4K, 4K, ya kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa mendapatkan pengetahuan dengan baik, baik secara visual atau audio ataupun audio visual. Jadi semuanya kita bisa dapatkan. Nah, begitu juga dengan sumber-sumber seperti kitab Bible, Holy Bible-nya orang saudara kita orang Nasrani. Yang dulu kan susah untuk membelinya, susah untuk mendapatkannya. Tapi sekarang kita bisa dapatkan di aplikasi, di Play Store juga. Ya. Dengan gampang kita dapatkannya dan gratis pula, percuma. Ya. Seperti yang pernah kita sampaikan di sini, kan ada di kita juga ini. Ya. Ini dia Bible ini ya. Jadi ini sini ada nas. Nah di dalam Holy Bible ini kan ada 2 testament, ada Old dan ada New. Jadi ada khotbah-khotbah lama ataukah ada ajaran lama dan ajaran baru. Yang lama itu adalah Taurat dan Zabur, sedangkan yang baru itu adalah Injil. Ya, jadi Injil. Keduanya digabung disebut dengan Holy Bible ataukah Alkitab biasanya. Ya. Jadi Alkitab itu ada versi perjanjian lama, ada versi perjanjian baru. Nah, kalau kita masuk pada perjanjian lama, nah, yang pertama kita temukan adalah kitab Genesis, Kejadian. Jadi ada Kejadian, terus itu Keluaran dan semacamnya. Itu ada kalau dibuka. Nah, jadi itu yang kita temukan di dalam. Nah, sekarang bolehkah kita merujuk ke sana, kata Pak Nur tadi? Terutama berkaitan dengan Nabi Ibrahim karena ada kesamaan. Jawabannya boleh. Jadi merujuk kepada kitab-kitab lama, entah itu Taurat, Zabur, ataupun Injil, boleh, sebagaimana kita boleh merujuk kepada buku-buku lain. Kita boleh membaca buku-buku lain yang bisa memperkaya pemahaman kita tentang Al-Quran. Misalnya, kita baca buku tentang sains, maka akan terutama kosmologi, akan memperkaya pengetahuan kita atau pemahaman kita dari Al-Quran berkenaan dengan alam semesta, berkenaan dengan universe. Nah, kalau kita tidak punya pengetahuan itu agak susah kita menjelaskan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran banyak berbicara tentang kosmologi. Ya. Misalnya Al-Quran berbicara tentang penciptaan manusia sejak dari dalam rahim. Nah, itu akan sangat bagus kalau kita membaca buku-buku kedokteran yang berkaitan dengan wanita yang mengandung. Itu bisa kita baca. Jadi untuk menjadi literatur. Nah, hal yang sama terjadi pada Bible. Bahkan kalau menurut saya kita membaca Bible ini sama dengan membaca hadis. Ya. Artinya apa? Ya bisa benar, bisa salah. Ya. Karena adanya yang keliru di dalam Bible ini, maka kemudian turunlah Al-Quran. Adanya, bukan Bible-nya sebetulnya yang bermasalah. Ada yang diubah. Istilahnya tahrif. Ada tahrif di Taurat, maka datanglah Zabur. Ada tahrif di Zabur, datanglah Injil. Ada tahrif di Injil, maka datanglah Al-Quran. Ya, jadi, lalu bagaimana caranya? Yaitu kita menerima selama sejalan dengan Al-Quran. Bahkan hadis pun juga. Hadis pun kita terima kalau sejalan dengan Al-Quran. Pernah kita sampaikan bahwa hadis itu ada 2 alirannya. Aliran sanad dan aliran matan. Nah, kalau matannya itu memang sejalan dengan Al-Quran, ya walaupun itu sanadnya masih ada kekurangannya, mungkin bukan sahih, tetapi mungkin adalah hasan misalnya, bahkan mungkin dhaif, tapi selama kontennya, isinya itu, matannya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, harusnya bisa diterima. Seperti itu. Nah, dengan demikian kita bisa mempelajari dari sana kalau memang kita ingin menambah pengetahuan kita. Karena di dalam perjanjian lama atau di dalam Bible itulah banyak diceritakan nama-nama nabi yang lain yang tidak ada di Quran. Termasuk misalnya nama-nama anak Nabi Adam itu disebutkan di sana di dalam Bible lebih lengkap. Kalau kita kan yang disebutkan secara spesifik cuma Nabi Ismail dan Nabi Ishak sebagai putra daripada Nabi Ibrahim. Yang lain tidak. Nah, seperti itu. Ya. Ada lagi yang lain? Ada Ustaz di chatroom dari Pak Andes. Ada Ustaz. Ya, silakan dulu Pak Suada. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan hari ini dan kemarin kita kan membahas tentang
datangnya malaikat kepada Ibrahim alaihissalam, yang konon katanya bahwa apapun yang menimpa Nabi Lut harus Ibrahim tahu, sebab Ibrahim sebagai imamnya Lut, dan ini diklaim sebagai sebuah hujah, sebagai sebuah dalil bahwa katanya tidak ada satupun yang menimpa umat ini yang sekarang ini kecuali diketahui oleh imam terakhir ini, Imam Mahdi salamullah alaihi. Apakah ini sebuah hujah sepihak atau memang ini ada sebuah hujah yang kuat, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik, saya kira benar. Kenapa sebabnya? Karena gini, sebetulnya setiap kejadian di alam semesta ini kan adalah bagian daripada ilmunya Tuhan. Jadi kita ulangi, setiap kejadian di alam semesta, termasuk kejadian historis yang kita bicarakan tadi, peristiwa Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Nuh, kalau kita tarik keluar, kita sebut dengan peristiwa historis. Artinya punya konteks sejarahnya masing-masing, punya faktanya dan punya konteks sejarahnya. Nah itu kita sebut itu pengetahuan Tuhan. Nah selama pengetahuan Tuhan, maka otomatis menjadi pengetahuan khalifah Tuhan yang terakhir. Karena dia katakan, ketika Tuhan mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kata-kata ini, ya-nya di situ adalah ya mutakalim, apa nunnya di situ, ini-nya, maksudnya akunya di situ mutakalim, aku, ja'ilun menjadikan fil ardi khalifah, maka pada khalifah itu sebetulnya ada dia. Itu yang pertama dari kata bahasa dulu, inni ja'ilun, aku yang menjadikan khalifah. Berarti kan ketika aku kan berarti artinya bahwa apa yang ada pada diri Tuhan tertransformasikan ke dalam khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan khalifah yang dimaksud di situ kalau menurut saya adalah yang terakhir, imam zaman. Kenapa? Tentunya tunggal. Tidak dikatakan khulafa, tapi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah di muka bumi. Apa sebabnya? Karena nabi-nabi sebelumnya belum mencakup seluruh muka bumi. Karena kondisinya, keadaannya belum seperti sekarang. Waktu itu bumi masih terpisah-pisah, ibaratnya gitu. Tidak terhubung satu sama lain maksudnya. Jadi Mekah dengan Madinah saya tidak terhubung. Ya. Kalau sekarang ini kan sudah terhubung. Sekarang orang menyebutnya dunia ini sebagai small village, sebagai desa kecil. Karena sudah terhubung satu sama lain. Satu daerah, satu wilayah, satu negara, satu benua terhubung dengan gampang sekarang ini. Real time. Maka harus ada pemimpin tunggal, namanya fil ardi khalifah. Nah satu yang kedua, dipertegas lagi pada ayat berikutnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha. Apa arti asma'? Seluruh pengetahuan itu sebetulnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi kata-kata al-asma' sendiri sudah jamak taksir malah. Yang kedua adalah muncul kata kullaha. Semuanya satu persatu. Jadi sudah ada kata asma' ditambah lagi dengan kullaha. Jadi dipertegas asma'a kullaha. Nah dengan demikian ini menunjukkan bahwa itu pengetahuan ada pada Imam Mahdi. Jadi dengan demikian kalau dikatakan bahwa semua ini sudah diketahui, saya kira bukanlah pernyataan yang berlebihan, tapi itu adalah masuk akal, make sense. Sekarang kita ke Waalaikumsalam. Ya silakan. Afwan Ustaz. So bolehkah kita menyimpulkan bahawa kata al-baik tiba-tiba menggunakan muzakkar? Apakah ini sebuah pilihan Allah sendiri untuk memberi penghormatan, mengangkat derajat kata tersebut sendiri, so that it make a world of big difference dengan yang tak dipilih Allah dalam kata-kata manapun. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih. Jadi kita lihat tadi kita sudah sampaikan bahwa dalam setiap ayat yang ada kata al-bait selalu terjadi perubahan muhatab atau khitabah, yaitu dari dari perempuan menjadi bentuk jamak kum, ya, menjadi antum. Ya. Kita perhatikan tadi dari 3 ayat yang ada ahlul baitnya. Satu tadi di surat Hud yang kita baca, yang kedua tadi surat Al-Qasas berkenaan dengan keluarga Nabi Musa, yang ketiga adalah berkaitan dengan keluarga Nabi Muhammad kita di surat Al-Ahzab surat 33. Jadi di sana selalu ada perubahan mukhatab, yaitu dari anti menjadi antum. Ya, anti perempuan seperti atajabina. Atajabina itu adalah anti. Ya. Tiba-tiba menjadi nanti kum. Nah, begitulah seterusnya.
Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di dalam Ahlul Bait Nabi itu ada laki-lakinya. Dan yang laki-laki ini nanti akan kemudian berkeluar menjadi apa yang disebut tadi dengan fil ardi khalifah. Jadi seperti itu. Jadi fil ardi khalifah di akhir zaman ini bisa dipastikan itu pasti dari keluarga Nabi. Dan itu ditegaskan dalam beberapa hadis, termasuk hadis Abu Daud misalnya, mengatakan bahwa ya itu adalah Imam Mahdi adalah dari keluarga Itrati min waladi Fatimah, dari putra daripada Fatimah. Itu jelas disebutkan di sana. Baik, kita ke Pak Andes dulu ya. Pertanyaan Pak Andes adalah, apakah mujizat seperti yang diceritakan pada ayat-ayat yang kita bahas pagi ini mungkin masih bisa terjadi setelah wafatnya Rasulullah? Jika ya atau tidak, di surat apa atau info itu disampaikan. Kalau mujizat dalam pengertian dalam pengertian air terbelah dan sebagainya, itu mungkin sudah tidak terjadi lagi. Tapi mujizat dalam pengertian Al-Quran, kebenaran tertinggi yang tidak bisa digugat kesahihannya, itu adalah Al-Quran. Coba misalnya kita lihat, Al-Quran sudah berusia 1400 tahun. Itu jauh sebelum majunya dunia modern sekarang. Jadi Nabi ketika lahir, itu Eropa masih berada dalam kegelapan panjang, namanya Dark Age, ya, masa kegelapan. Ya, masa kegelapan di Eropa itu dimulai tahun 1529. Ya. 529 ketika setelah ditutupnya semua madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah yang tidak berafiliasi kepada gereja. Sejak itu ditutup semuanya. Akhirnya sejak itu disebut Eropa masuk dalam Dark Age, masa kegelapan. Nah itu 529. Sementara Nabi lahir tahun 571, jadi jaraknya kurang 50 tahun. Jadi 571 lahirnya. Nah, ketika ditutup sekolah di Romawi, maka kemudian Nabi Islam datang dan ayat pertamanya adalah suruh belajar Iqra. Luar biasa kan? Ya. Jadi ketika ditutup sekolah di Romawi sana, ya, lalu kemudian datang Nabi Islam, Nabi Muhammad, maka ayat pertamanya adalah Iqra, bacalah. Luar biasa. Ya, saya akan mengatakan itu salah tuh Romawi itu, harus teruskan itu belajar. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Nah, setelah itu maka kemudian Al-Quran datang sebagai apa? Al-Quran datang sebagai kebenaran tertinggi. Ya. Dan 1400 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada satupun dari temuan-temuan ilmu pengetahuan ini yang valid, yang bertentangan atau yang menyalahkan Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah merupakan mujizat, ya, kebenaran tertinggi. Satu. Yang kedua, bagaimana dengan mujizat seperti Nabi Musa, Nabi Isa, dan sebagainya, Nabi Ibrahim yang tidak terbakar? Ini sekarang di abad modern sekarang ini semuanya sudah bisa dilakukan dengan rekayasa teknologi, rekayasa pengetahuan, ya, seperti itu. Ya, jadi dengan demikian, ya seperti ini tidak terlalu mengherankan lagi sekarang. Ya, tidak, itu kan namanya mujizat, mengguncang orang, membuat orang terkagum-kagum. Karena kok bisa tiba-tiba air laut terbelah? Apa sekarang sebabnya? Karena sekarang untuk selamat orang di laut, ya, banyak caranya. Bisa lewat di atas dengan perahu yang besar atau kapal selam sekarang menyelam di bawah. Jadi tidak terlalu mengherankan. Begitu juga dengan tidak terbakar api. Sekarang ini manusia bisa menciptakan alat-alat, bajunya para pemadam kebakaran itu adalah anti api. Jadi walaupun masuk di dalam api untuk menyelamatkan korban itu tidak terbakar. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan demikian kebenaran mujizat paling besar sekarang harusnya adalah kebenaran intelektual, ya, kebenaran rasional, dan itu adalah Al-Quran. Jadi seperti itu. Ya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak.